Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan kepada pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap pemimpin baru Iran. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan mereka terhadap pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatullah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba pun menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan juga dukungan terhadap pemimpin baru. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan juga Israel. Pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa pesawat pembom B-2 Amerika Serikat telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, invasi militer Amerika Serikat di Iran ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Donald Trump bersumpah akan menghancurkan industri rudal Iran. Pemirsa, militer Israel merilis serangan ke Bandara
Mahrabat di Teheran, Iran pada Minggu dini hari. Serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang komplotan militan yang mendukung pergerakan Iran. Bandara Mahrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Bahkan selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mahrabat. Bandara Internasional Mahrabat merupakan salah satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mahrabat juga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militer yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan juga rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Gadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan juga keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan juga Israel meluncurkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan juga di Jenewa.